Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan tema tentang cahaya hati. Hati adalah salah satu rahasia Allah SWT di dalam diri manusia. Hati memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh hati, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan. Dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian badan. Itulah yang dikatakan hati. Jadi dalam video ini saya akan bahas tuntas tentang dari mana cahaya hati itu, lalu bagaimanakah untuk membuat hati bercahaya. Apakah wadah dari ilmu yang kuat itu? Mari ikuti video ini sampai selesai. Para sahabat semua, sebelum kita menginjak pada inti tema, terlebih dahulu perlu kita ketahui tentang cahaya. Cahaya adalah radiasi dari sebuah gelombang elektromagnetik. Di dalam sebuah konsep menjelaskan bahwa hakikat dari cahaya itu sendiri adalah Nur Muhammad. Sebagaimana tersebut di dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa ketika perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai dengan kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, qalam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan. Di situ dijelaskan bahwa Nur Muhammad merupakan sebuah cahaya awal yang mengawali semua wujud ciptaan di dunia, baik di dunia gaib maupun dunia nyata. Sedangkan di dalam diri manusia, dari manakah cahaya terang bisa timbul? Para sahabat semua, salah satu sumber cahaya yang timbul dari diri manusia adalah dari nafas. Sebuah teknik nafas yang benar akan mampu menghasilkan energi yang kuat. Nafas itu sendiri adalah salah satu rahasia dalam diri manusia yang sangat luas maknanya. Allah berfirman di dalam surat Sad ayat 27, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ayat tersebut menegaskan tentang rahasia nafas di dalam diri manusia, bahwa ada ruh yang menyertai di setiap nafas manusia. Jadi pelatihan olah nafas tadi adalah sebuah upaya untuk mengumpulkan energi dengan kemantapan diri, semangat yang kuat di dalam bertafakur, berzikir, serta mengolah nafas. Maka itulah yang mampu menjadikan satu kesatuan cahaya yang sangat terang. Ibarat membuat bolam yang terang dan mampu menerangi kegelapan malam. Tetapi tanpa ada sang aku atau diri atau wadah yang kuat, dengan kondisi yang fokus dan konsisten terhadap niat awal, tanpa itu semua maka cahaya akan mati karena diterpa hembusan angin. Jadi ini sama seperti cahaya bolam yang tidak akan mampu bertahan lama jika tidak berada di dalam ruang hampa. Maka sama juga seperti ilmu, tanpa didasari tauhid yang kuat, maka ilmu itu akan sangat lemah dan akhirnya bisa padam juga. Jadi di sini wadah adalah beningnya hati. Semakin bening hati, maka semakin besar pula wadah seseorang di dalam menampung sebuah ilmu. Sebuah kondisi hati seseorang yang mampu menghasilkan cahaya pencerahan itu adalah ibarat tabung yang hampa udara, yang mampu membuat percikan cahaya yang semakin terang di dalam ruang hampa, dan selanjutnya itu akan menjadi penerang jiwa-jiwa yang gelap. Ibarat bolam yang hampa udara yang terpisah dengan udara luar adalah seperti hati yang bening dan bersih dari kotornya pikiran yang tersupport oleh nafsu. Jadi hati yang bersih dan bening tanpa tercemar oleh nafsu, kemudian tersupport oleh pengolahan nafas dari seseorang,
yang memiliki dasar tauhid yang benar, maka itulah yang mampu menghasilkan cahaya hati, pencerah hati yang meluas sehingga mampu menerangi gelapnya akal dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, "Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan mengingat Tuhannya, maka didirikannya sembahyang." Jadi dengan olah nafas yang benar, fokus, konsisten, kemudian penuhi hati dengan zikir bersama dengan olah nafas, kemudian itu semua dasari hidup Anda dengan tauhid yang benar, maka insya Allah percikan cahaya Allah Subhanahu wa taala akan menyentuh hati kita. Karena keluar dan masuknya nafas itu juga tersimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya. Bukankah tanpa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nafas keluar masuk ke tubuh kita ini, pastilah kita tidak bisa bernafas lagi. Oleh karena itu, nafas adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafasnya, perkataannya, dan segala perilakunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua, ada salah satu hadis yang sangat menarik dan sangat memotivasi kita untuk menghidupkan cahaya hati. Allah Subhanahu wa taala menanamkan rahasianya sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis qudsi. Aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan di dalam mahligai itu ada dada, di dalam dada itu ada hati atau kolbu, di dalam hati atau kolbu itu ada mata hati atau fuad, dan di balik penutup mata hati atau sagaf itu ada nur atau cahaya atau laban, dan di dalam nur atau cahaya atau laban ada rahasia atau sir, dan di dalam rahasia atau sir itulah aku, kata Allah, hadis qudsi. Para sahabat semua, mari kita bersihkan hati kita sehingga bening, dan dari beningnya hati tersebut apa yang ada akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk keadaan yang menyentuh kita, semua akan jelas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemurahannya kepada kita semua bagi orang-orang yang beriman dan yakin kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.